Ya pemirsa, saya masih menemani Anda dan masih bersama Ibu Nina Triaswati dan Bapak Saad Sinurat. Pak Ibu, kalau kita lihat sekarang per 1 Juli ini mulai diberlakukan yang namanya BPJS Ketenagakerjaan kan. Di satu sisi perusahaan lagi bingung mau PHK ya kan, mau melakukan efisiensi. Di sisi yang lain ini per 1 Juli harus dilakukan dan sosialisasinya sangat lamban sehingga banyak yang belum melakukan. Apalagi ini berlaku bukan hanya pada sektor formal kan, sektor informal pun wajib melakukan. Nah, gimana nih Pak implementasinya? Waktu itu saja 1% pajak untuk UKM aja nggak jalan, apalagi BPJS. Seberapa besar BPJS ini nanti diarahkan pada sektor informal juga? Oke, baik begini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kan, kalau kita lihat SJSN kemudian masuk ke BPJS kan begitu. Benar, ya. SJSN, jadi BPJS ini kan penyelenggaranya. SJSN ini kan suatu sistem. Betul. Jadi maksudnya begini. Bagaimana negara membangun suatu sistem jaminan sosial bagi seluruh warga negaranya. Jadi bukan hanya yang bekerja formal ya. Kan, kan gitu-gitu filosofinya. Benar. Karena kalau pekerja yang udah bekerja, udah ada normanya mengatur semua gitu. Yang pakai Undang-Undang 13 ya pastinya. 13, kan nggak semuanya pakai itu kan Pak. Undang-Undang Jamsa sudah ada kan gitu. Nah, kemudian yang sektor informal, ya harapannya juga yang sektor informal ada dua kan gitu, yang mampu membayar sendiri kan gitu ya, baru yang tidak mampu inilah diberikan negara juga. Nah, sehingga kemudian kalau kita melihat ke sistem ini dan BPJS ini, kita melihatnya dua. Satu jaminan pembayaran kesehatan, baru kedua jaminan ketenagakerjaan gitu. Kalau jaminan ketenagakerjaan ini sebenarnya yang baru berlaku hari ini. Benar. Ini nggak ada perubahan dari yang ada, nggak jauh, nggak signifikan beban itu. Perubahannya. Kenapa? Kematian, kecelakaan, hari tua, ini kan program lama. Kalau dulu kan cuma jam sostek aja kan, jaminan tapi ada 3 program. Nah, sekarang baru tambah jaminan pensiun. Nah, jadi jaminan pensiun ini kan begini Bu, filosofinya gitu. Agar pekerja itu lebih tenang bekerja, karena nanti pada masa usia tertentu aku dapat sesuatu untuk menopang hidup saya. Jadi manfaatnya kalau dia pensiun berapa banyak Pak? Apa aja yang dia terima? Ya dapat uang pensiun gitu. Hanya pensiun saja? Ya, gitu. Satu kali terima atau bulanan? Itu kayaknya bulanan gitu. Oke, Bu Nina lebih tahu nih. Gimana Bu Nina? Jadi orang sekarang dengan BPJS ini atau dengan SJSN ini ada yang dibayarin oleh pemerintah ya? Kalau nggak salah 84 juta ya yang ini mungkin harus jelas. Ada 4 program yang sudah berjalan plus 1 kemarin tambahan yang pensiun. Jadi kalau untuk BPJS Kesehatan itu memang ada yang dibantu oleh pemerintah, namanya bagi mereka kan Pak, kesehatan tuh targetnya seluruh penduduk Indonesia. Jadi artinya kemarin dihitunglah miskin dan dekat dengan kemiskinan itu sekitar 86 juta. Ya, jadi itu sudah dibantu dengan sejumlah iuran gitu. Tapi kalau di ketenagakerjaan tidak ada itu. Ya, jadi aturannya itu mengatakan pada tahap pertama ada bantuan untuk kesehatan, tapi untuk ketenagakerjaan tidak disebut begitu. Artinya waktu itu saya sempat bertanya pada saat itu kenapa tidak diberikan untuk ketenagakerjaan yang miskin gitu kan. Ada aja pekerja miskin yang petani gitu pedagang pasar atau bakulan itu pedagang kaki lima yang pendapatannya nggak tentu hari ini dapat besok nggak. Kenapa nggak dibantu pemerintah? Oh, itu prioritas Kementerian Keuangan pada saat itu ya kesehatan begitu. Jadi ini masalah prioritas. Kalau presiden sekarang Juli ini belum ada yang ditanggung oleh pemerintah ya sebenarnya. Tidak ada dari ketenagakerjaan. Jadi alangkah baiknya memang ke depan kalau memang Bapak Presiden Jokowi berkehendak itu tentu saja bisa memberikan santunan iuran kepada pekerja yang miskin gitu kan. Ini kan catatannya miskin. Mungkin sama dengan kesehatan ya, kalau 86 juta ya kira-kira tapi memang ada gitu. Satu ayat di dalam peraturan itu yang mengatakan yang harus memberikan itu pemberi kerja dengan pekerja itu sendiri. Jadi tidak menyebutkan peran pemerintah di aturan kita untuk yang ketenagakerjaan. Nah, ini yang harus hati-hati sebetulnya. Jadi kalau memang pemerintah ingin membantu ya disinilah letaknya membantu bagi yang miskin. Nah, kita belum ada di situ. Ketenagakerjaan belum ada. Jadi yang ada sekarang ya memang JHT yang sifatnya diterima lamsam sekali
sekaligus pada saat nanti pensiun yang usia katakan 56 tahun yang mungkin saja meningkat bertahap ke depannya. Nah, ini diterima sekaligus gitu. Itu sebagai tabungan. Yang saat ini sudah ada. Itu dulu PT Jam Sostek juga sudah ada, tapi BPJS Tenagakerjaan sejak 1 Januari 2014 itu sudah berubah nama kan BPJS Tenagakerjaan itu sudah melakukan itu. Nah, tapi yang pensiun pada 1 Juli 2015 itu baru berlaku. Nah, inilah bedanya kalau JHT terima lamsam, kalau pensiun terimanya bulanan. Bulanan ya. Dan ini super annuity, jadi terus sampai ke dia anak umur meninggal 21 gitu tahun ya. gitu ya. Betul, bahkan ada proporsi juga. Jadi modelnya sama kayak dana pensiun dana pensiun yang sudah ada sekarang gitu kan. Taspen ya, Taspen pegawai negeri gitu ya, tapi ini buat swasta. Jadi swasta bisa dapat 2 nih kan, satu JHT, kalau pegawai negeri nggak ada JHT ini. Jadi ada ya. pegawai negeri dapatnya modal Taspen ini. Mbak, yang jadi problem iuran. gini kan itu wajib pemberi kerja. Pemberi kerja itu kan ada yang formal, ada informal, Mbak. Betul. Nah, yang informal nih seberapa jauh mereka punya kemampuan untuk membayar karyawan dalam bentuk ini, Mbak? Nah, memang informal saat ini padahal 70% sangat loh sedikit, Indonesia informal. Iya, 60%. Tapi sangat sedikit proporsinya sebetulnya yang baru mendaftar yang saat ini terdaftar pun masih di bawah 1 juta orang ya di BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Ke depan pun meningkatnya sangat bertahap ya. Jadi 5 tahun ke depan katakan targetnya 80% pekerja formal, tapi informal tidak sampai itu gitu ya. Jadi artinya memang ini tadilah menjadi area campur tangan pemerintah sebetulnya, karena pertama kita lihat di dalam di BPJS Tenagakerjaan itu informal itu memang susah menjaringnya karena itu kehendak sendiri. Jadi saat ini tidak wajib hukumnya. Belum nggak wajib ya. Tidak wajib itu artinya kesukarelaan, tapi ada targetnya gitu. Jadi artinya kita tetap, kecuali kalau pakai Undang-Undang 13 itu wajib hukumnya ya. Undang-undang hanya formal. Oh iya, yang formal maksudnya. Yang formal ini wajib, tetapi informal yang tidak. Itu jadi belum. kita istilahnya bukan penerima upah. Kalau yang penerima upah ini ya wajib karena ada pemberi upah yang pekerja perusahaan formal. Jadi itu yang menyebabkan perbedaannya. Oke, nanti di segmen terakhir mungkin kita akan bicara seperti apa sih sebenarnya kalau mau di PHK ya, hak-hak dari karyawan. Karena kadang begini, kalau serikat pekerjanya kuat itu biasanya dia berani sampai ke disnaker. Tapi kalau serikat pekerjanya lemah seringkali ya terima apa adanya ya. Nah, kita harus break dulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Afilian Review.